Halo guys, welcome back to my channel. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membuat kering kentang ebi. Hasil ini sangat crispy, mantep banget. Ya, buat kalian yang mau jualan, resep ini bisa dipakai. Saya kasih juga cara membuatnya ya. Masalahnya ada banyak sekali tips dan trik yang harus diperhatikan dalam membuat keripik kentang ebi sampai hasilnya bisa garing seperti ini guys. Itu nggak gampang karena ada trik khusus untuk membuatnya. Jadi kalian harus nonton video ini, jangan ada yang di skip karena ada banyak tips yang saya kasih di pertengahan video ini. Terima kasih juga buat Kemenparekraf yang sudah mengadakan Masamo dalam mengadakan event ini, karena ada sebagian tips dan trik yang saya dapat juga dari sana ya. Dan di luar dari itu saya juga ada trik juga yang akan saya pakai di sini, yang pasti sangat berguna banget, terutama buat kalian yang mau jualan. Bisa pakai trik dari saya ini ya. Yang belum, oh ya teman-teman yang belum like, subscribe, share, dan komen, boleh minta tolong support channel saya ya. Apalagi yang merasakan bahwa video dari saya ini sangat bermanfaat, boleh tolong bantu support ya. Oke, kita mulai aja yuk. Oke, tips pertama adalah kalian harus membuat ebinya dulu sebelum kalian membuat kentangnya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya punya stok ebi, jadi saya nggak bikin di sini guys. Cuman kalian pasti bisa kok. Saya akan beritahu caranya ya. Jadi waktu kalian beli ebi dari pasar itu kan kalian cuci ya. Setelah kalian cuci itu kalian rendam itu sampai empuk ya guys. Rendam sampai empuk, lalu kalian tiriskan, lalu langsung di blender atau diulek. Boleh diulek, boleh di blender, pokoknya sampai dia hancur ya. Boleh kalian ulek dulu lalu di blender, pokoknya dia sampai hancur sekali. Lalu setelah itu disangrai ya. Setelah di blender halus, disangrai sampai dia kering. Nah, saya akan kasih contoh kalian bentuknya setelah disangrai, seperti stok yang saya punya, seperti ini. Jadi dia halus banget ya, seperti bubuk. Ini karena blendernya memang, karena dia nanti bisa melekat ke kentang-kentangnya itu, karena kan kentangnya kan garing sekali itu, jadi lebih taste-nya lebih berasa teman-teman. Dan yang membuat enak itu adalah ebinya ini. Ya ini karena saya campur nanti ya, saya ambil cuplikannya aja. Jadi yang membuat enak keripik kentang kalian adalah kalau ebinya banyak. Nah kalau ebinya banyak bisa melekat ke kentang-kentangnya itu, nah itu makin keripik kalian pasti akan lebih laris, lebih sukai. Memang ebinya cuma mahal ya teman-teman ya. Jadi gitu ya, cara membuat ebinya seperti itu. Kalian pasti bisa membuat yang seperti ini kalau mengikuti cara yang tadi saya bilang. Kedua, dalam pemilihan kentang, usahakan beli kentang, pilih yang bagus, yang jangan ada yang kayak tadi kan waktu saya tadi matang kasih unjuk kalian, ada yang kayak ada hitam-hitam garisnya ya, lingkaran gitu di sekeliling itu, nanti akan jelas sekali kelihatan di keripik kalian, jadi nggak cantik warnanya. Kalau kentangnya kurang bagus ada yang seperti itu. Dan kalau bisa ukurannya juga sama ya, jangan yang kecil gede gitu. Kalau bisa sama, meskipun nanti kita pret kan nanti dia punya diameter itu kan bisa, kalau rata kan lebih bagus teman-teman. Jadi untuk kentang tipsnya seperti itu ya, pilih yang tidak ada noda-noda yang kayak garis-garisnya itu, dan ukurannya sama. Lalu dikupas, direndam seperti ini, dan nanti kita pret pakai pretan yang mandolin, pretan kentang yang mandolin itu ya. Chef Devina kemarin bilang bahwa keripik kentang ini kan ada dua macam, satu yang agak tebal dan satu yang tipis, dan yang saya buat ini yang tipis. Untuk membuat yang tipis itu harus memakai pretan yang seperti mandolin. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian pretan yang saya pakai. Nah seperti ini modelnya. Ini pun harus disesuaikan tuh, diganjel pakai kertas tuh. Ya kan, kalian lihat nggak tuh di dekat jari telunjuk saya. Ya itu karena saya coba sekali, lihat ketebalannya, tipisannya seperti apa. Lalu kok kayak kurang pas, itu kan ada setting. Nah seperti ini kan tipis sekali tuh kan. Memang kalau pakai pretan yang seperti ini hasilnya akan seperti itu, jadinya bagus teman-teman. Nah, tapi kalau memang kalian usahanya sudah maju, ya memang konsistensi lebih stabilnya itu pakai pemotong keripik sih. Cuman kalau berjualan masih sedikit, pasti kita pakai alat seperti ini dulu ya. Nah, ini hasilnya akan tipis banget nih teman-teman.
Cuman ini kalau buat iris bawang sih agak susah ya, soalnya tangannya nanti kena. Ini aja kalau kentangnya udah sisa sedikit susah ini, ngeri kena tangan. Biasanya kalau udah sisa tinggal dikit-dikit itu ya nggak dipakein, pakai ini lagi. Nah, ini ya udah kita pret dulu semuanya ini sampai habis ya. Jadi tipsnya dalam penggunaan ini adalah kalian sesuaikan tuh dia punya pisaunya, kalau kurang bisa diganjel ya. Nggak tahu ini alat saya seperti itu, nggak tahu kalau kalian belinya sudah sesuai ya sudah. Oke, jadi untuk kentang kira-kira begitu ya. Saya membuat keripik yang versi tipis sekali. Oke guys, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini dia hasil peretannya teman-teman ya. Jadi kalau kentangnya ada bercak-bercak, dalamnya ada kayak garis-garis, itu nanti akan kelihatan di sini, tapi di waktu digoreng akan lebih jelas lagi. Jadi nggak cantik lagi nanti keripiknya. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan mencuci kentang ini ya, karena kan ini banyak sekali getahnya dan zat pati itu yang akan membuat kentang itu nanti bisa nggak garing juga. Lalu ini saya kasih trik berikutnya adalah 1/4 sendok teh kapur. Ini sebenarnya ukurannya itu nggak ada patokan, yang penting itu sejumput sedikit aja gitu teman-teman, jangan banyak-banyak. Kalau dia banyak-banyak dan kalau kalian rendam, nanti efeknya itu waktu digoreng dia suka ada gelembung-gelembungnya. Jadi jangan direndam air kapur terlalu lama ya teman-teman ya. Dan jangan kebanyakan juga air kapurnya, sedikit aja, asal aja syarat gitu. Jadi supaya nanti ini kan kentangnya tipis banget, supaya dia juga nggak ngegerumbul gitu loh. Dia nanti waktu digoreng bisa mecah gitu. Nah, ini dicuci, saya cuci 3 kali bilas karena harus sampai airnya bening. Itu trik berikutnya. Nah, lalu kemudian kita tiriskan dan kita bisa langsung goreng. Nah, trik waktu ngegoreng adalah minyaknya harus dalam kondisi panas. Ya, nggak bisa kurang panas tuh, nggak nanti hasilnya nggak bagus. Yang kemudian adalah ini kalau kalian masukin sekaligus banyak ya, hati-hati dia meluap. Ya, jadi kalau kalian belum biasa, coba dulu kasih minyak kan agak banyakan tuh. Coba dulu sekepal gitu. Ya, kira-kira dia meluapnya sampai seberapa. Kalau jangan sekaligus semua, nanti minyaknya tuh soalnya bisa meluap teman-teman. Itu waktu ngegoreng tuh triknya seperti itu. Dan harus diaduk terus. Diaduk terus karena ini dia supaya rata. Karena kan nanti kuningnya kalau nggak rata ya. Kita aduk terus waktu dia udah mulai kuning itu kita bisa langsung angkat. Ya, ini sambil diaduk sambil dipecah-pecah begitu kan, karena dia ada yang beberapa yang ngegerombol begitu. Nah, boleh ditinggal sekali tetapi jangan lama-lama. Ya, gitu. Jadi menggorengnya pun ada trik. Jadi pertama tadi mulai dari cara bikin ebinya, lalu kemudian cara meret kentangnya, lalu cara mencucinya juga kalian juga nggak boleh cuma sekali cuci, benar-benar harus air bilasannya itu jadi bersih lah, 3 kali lah paling enggak ya. Lalu cara menggorengnya juga seperti tadi yang saya bilang. Nah, setelah digoreng ini itu juga setelah dia tidak panas harus langsung masuk toples atau kalian masukin plastik diikat. Karena dia bisa melempem kalau terlalu lama di luar. Untuk jaga kegaringannya, kalau misalnya nanti kalian mau usaha nih, mau dagang, ya kan, kalian nyetok keripik kentang ini yang belum ditaburin ebi, berarti begitu kalian taruh udah mateng ini diplastikin dulu aja gitu loh, diplastikin dulu, nanti ngasih ebinya tuh bisa seminggu lagi pun juga masih boleh, nggak harus saat itu juga guys. Jadi kalian nyetok ebinya dulu, goreng kentangnya itu bisa dipisah jangka waktunya. Kalau kalian lihat gorengannya ini ada beberapa yang pinggirannya itu kayak ada garis ya. Nah, itu berarti yang tadi saya bilang kalau ada kentang yang kurang bagus akan terlihat waktu digoreng.
Jadi kalau kalian mau jualan, saya kasih tadi triknya, goreng kentang duluan atau goreng ebi duluan boleh, maksudnya boleh secara terpisah, tidak waktu dalam bersamaan, tapi disimpan dulu. Kalau ebi kan kita bisa taruh kulkas atau kalau jangka panjang ya. Nah kalau ini kentang taruh di plastik, diikat biar rapet teman-teman ya. Kalau sampai banyak gitu kan kita toplesnya juga nggak ada ya yang kedap, jadi plastiknya didobel, plastik yang besar. Nah ini dia nih, kentangnya udah mateng seperti ini kuningnya, dia punya penampakannya gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kelamaan dikit lagi, nanti dia bisa hangus. Oke, jadi saya tadi pakai kentang itu 4 ons, saya dengan minyak seperti ini saya goreng 3 kali ya. Nah kentang ebi ini juga sangat ringkas sekali teman-teman ya. Maksud ringkas itu adalah kalau kita bikin kentang 1 kilo biasanya jadinya cuman 1/4, jadi nyusutnya itu banyak banget. Ini saya bikin 4 ons jadinya itu cuma 1 on lebih, jadi nyusutnya banyak. Jadi itulah kenapa sebabnya keripik kentang ebi ini itu mahal. Karena pertama nyusutnya banyak, yang kedua itu ebinya mahal. Nah kalau kurang ebi, keripik kentangnya kurang mantap. Kalau misalnya banyak ebi, jatuhnya mahal. Nah ini yang tadi saya bilang ya, yang ada kayak pinggir-pinggiran hitam. Nah jadi teman-teman kira-kira beberapa tips dan triknya begitu. Nah ini sekarang proses selanjutnya adalah, setelah saya goreng ini, saya kan tadi mau siapin ebinya ya, saya mau angetin lagi. Ini saya taruh toples dulu nih, jaga-jaga supaya dia nggak melempem teman-teman ya. Saya taruh toples dulu, saya tutup supaya cari aman aja daripada dia melempem ya kan. Nah begitu selesai ini saya langsung siapkan ebinya, apalagi kalau ebi kalian belum diapa-apain ya, itu tetap harus, apalagi tuh harus taruh di plastik atau di toples. Nah ini kan saya mau angetin ebinya. Nah ebi ini kan biasa saya taruh kulkas, saya pakai ebi ini sekitar 2 sendok makan. Ini kayaknya juga tadi harusnya lebih ya, masih kurang mantep ini, masih kurang banyak, tapi masih oke lah ya. Nah ebinya ini saya angetin dengan cara saya sangrai ulang sebentar supaya anget aja kan dari kulkas. Lalu saya masukin juga semua bumbu, saya masukin di sini teman-teman ya, termasuk garam, termasuk kaldu jamur. Saya pakai kaldu jamur. Kalau kalian mau pakai micin ya boleh juga sih, cuman ebi juga udah gurih. Saya pakai garam sama kaldu jamur ini masuk di sini ya. Jadi kalian cicip di sini rasanya semua sebelum kentangnya dibalurin ebi yang ini ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ini cuma saya ini nggak pakai bawang goreng karena ini kan buat saya makan sendiri. Saya kan nggak gitu suka bawang goreng karena menurut saya bawang goreng bau. Yang lain bilang wangi tapi saya bilang bau, jadi saya nggak pakein. Terus jadi saya cuman pakein ini aja, itu udah enak banget, gurih. Garamnya yang penting berasa. Ini cabenya juga boleh cabai, kalau yang mau pakai cabai bubuk boleh. Ada Chef Devina bilang pakai irisan daun jeruk buat mempercantik warnanya juga oke. Jadi kalau yang itunya boleh bebas ya teman-teman, fleksibel. Yang penting di sini waktu kita sudah sangrai ini, oh ya tips berikutnya adalah jangan campur kentang dalam keadaan ebi ini panas ya. Tunggu dia dingin dulu, baru kita boleh campur ke kentangnya. Nah jadi tadi kan saya bilang ini bisa di stok secara terpisah, jadi nggak ada masalah. Nanti kita campur di mangkok kek, campur di baskom kek, itu bebas, nggak harus di wajan. Cuma karena kebetulan saya pas lagi ngangetin ebinya di wajan, jadi ya sudah sekalian aja saya diemin di sini biar dingin, baru saya campur kentang yang sudah digoreng. Jadi kalian jangan pikir bahwa ini kompornya nyala ya. Waktu saya campur kentang itu kompornya dalam keadaan mati dan ebinya dalam keadaan dingin. Oke, jadi
jangan dalam kondisi panas. Saya rasa tipsnya itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, kalian boleh tanya di kolom komentar video ini. Saya akan coba jawab semampu saya bisa jawab, saya akan jawab. Nah, buat teman-teman yang rasakan video ini bisa bermanfaat buat kalian, tolong bantu support channel saya supaya saya juga bisa share banyak hal bermanfaat lagi ke kalian dengan penuh semangat. Nah, ini dia, saya taruh sudah siap disantap. Besok-besok saya stok di toples. Teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching.